Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah, kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait pertama dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah Minggu Pentakosta di dalam keluarga ini dengan keyakinan bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menerima nas pembimbing yang tersurat di dalam Injil Yohanes 16, ayat yang ke-4b sampai yang ke-15. Yang demikian, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 237, bait yang kedua. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima hukum kasih yang tersurat dalam Yohanes 15
ayat 9 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, hingga kita bersama menyadari betapa kita rapuh di hadapan Tuhan. Maka, mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang dinyatakan tulus oleh setiap manusia. Maka Allah yang Maha Kasih lewat karyanya sekaligus menuntun yang sudah diampuni ke dalam hidup baru sebagai ucapan syukur. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada minggu hari ini yang tersurat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Yang demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 98, bait yang pertama dan yang kedua.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon Roh Kudus memimpin dan mengisi hidup kami untuk menerima firman Allah yang hidup. Terima kasih bahwa Tuhan berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan Bapa, supaya kami belajar bertumbuh dan berubah ke arah kebaikan melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya firman yang kami terima mendidik dan mengajar kami untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan akrab dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah bersama kita menyimak firman Tuhan yang akan menjadi permenungan kita pada hari ini. Akan kita simak melalui kesaksian Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita simak bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu anugerah dalam kehidupan kita jika kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat terus bersekutu dalam kehidupan ini, meskipun secara fisik kita masih dibatasi. Pada minggu kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan untuk terus menguatkan kita mengenang bagaimana karya Allah dalam penggenapan janjinya. Dan pada minggu kali ini kita merayakannya dalam pengenangan tercurahnya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang disiapkan oleh sinode pada bagian ini, secara khusus pada hari Pentakosta, kita tentu sebagai orang percaya bicara soal Pentakosta bukanlah sesuatu yang asing, tapi sudah dapat mengerti atau dapat memahami, baik dalam konteks perjanjian lama maupun dalam konteks perjanjian baru. Tentu masing-masing memiliki makna atau artian sendiri-sendiri. Namun dalam bagian ini bicara soal Pentakosta, atau kalau kita merujuk kepada kitab Kisah Para Rasul, ayat kuncinya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa panggilan hidup orang percaya yang dikaruniai Roh Kudus adalah menjadi saksi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata bicara soal ketaatan, bicara soal kesalehan sejak dahulu hingga saat ini, ada orang-orang yang saleh dan juga ada orang-orang yang tidak saleh. Artinya ada orang yang rajin bersekutu, ada orang-orang yang tidak rajin bersekutu, meskipun sama-sama adalah orang-orang percaya atau umat pilihan Tuhan. Yang menarik pada bagian ini adalah bahwa pada hari Pentakosta, jika dimaknai oleh orang Yahudi adalah masa di mana mereka sedang merayakan hari raya panen, lalu umat Tuhan yang saleh tadi berbondong-bondong ke Yerusalem karena di sanalah mereka akan berjumpa dengan Tuhan, merayakan hari sukacita ini dan juga mempersembahkan korban syukur untuk karya Allah. Namun ternyata dalam bagian ini Allah menggunakan kesempatan ini juga dalam konteks perjanjian baru, di mana janji Allah digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Saudara, kalau kita maknai mengapa Allah menggunakan kesempatan di mana orang banyak sedang berkumpul, lalu Ia menggunakan kesempatan ini dan Roh Kudus turun atau tercurah, ini merupakan hal yang digunakan atau cara Allah di dalam menjalankan karyanya itu berbagai macam cara yang kadangkala tak terselami oleh pikiran kita. Namun itulah kehendak Allah. Artinya kalau karya Allah atau mujizat Tuhan itu bisa terjadi ketika kita percaya, orang lain tidak percaya, mujizat bisa terjadi. Kita percaya dan orang lain percaya, mujizat bisa terjadi. Atau bahkan kita tidak percaya, orang lain tidak percaya, tetapi Allah mau, mujizat itu bisa terjadi. Itulah Allah yang tidak dapat dibatasi atau tidak dapat kita atur. Nah, maka dalam bacaan ini sekaligus kita memaknai bahwa Roh Kudus itu justru yang membimbing kita, mengatur kita, bukan kita yang mengatur Roh Kudus, seperti pemahaman banyak orang. Maka tema yang diangkat dalam bagian ini adalah memahami karya Allah dalam
Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada bacaan kita. Mengapa dalam turunnya Roh Kudus, para murid yang memiliki latar belakang sebagai penjala ikan, atau katakanlah orang-orang yang secara pendidikan formal tidak terdidik, justru itu yang dipakai oleh Tuhan? Alasannya tentu Allah mau menunjukkan bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh apapun, namun kuasa Allah dapat memakai siapapun yang mau merendahkan diri, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kesempatan itu, dalam dunia teologi banyak anggapan bahwa yang dikatakan dalam bagian ini mereka berbahasa yang lain itu adalah bahasa roh. Tapi saya mau menyampaikan dalam bentuk sederhana bahwa bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan dalam bagian ini memberikan sebuah pemaknaan bahwa Roh Kudus tidak dapat diukur atau dibatasi hanya oleh bahasa-bahasa tertentu. Maksudnya adalah dengan banyaknya bahasa pada waktu itu yang digunakan atau yang dipakai oleh Allah melalui Roh Kudus kepada para murid yang berkumpul sehingga didengar oleh banyak orang di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah atau kabar sukacita ini, dapat menggunakan berbagai model, atau Alkitab atau firman Allah dapat diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Itulah yang sedang dikerjakan oleh lembaga-lembaga Alkitab baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua bahasa sedapat mungkin digunakan untuk menerjemahkan Alkitab. Agar apa? Firman Tuhan dapat sampai kepada semua orang. Nah, inilah yang dapat saya maknai berkaitan dengan banyaknya bahasa pada waktu itu. Artinya bahwa ketika bahasa yang digunakan bermacam-macam, tujuan kehadiran Allah, tujuan misi Allah dalam Yesus Kristus tidak tertuju hanya kepada satu suku, satu bangsa, tapi semua orang. Dan Roh Kudus juga dapat membimbing bukan hanya satu golongan atau orang-orang tertentu, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sama-sama diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan banyak hal. Artinya, dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita yang bukan sewaktu-waktu, tapi Roh Kudus ada dalam diri orang percaya itu adalah setiap waktu, memampukan setiap pribadi untuk dapat berbagi, menjadi berkat bagi semua orang. Maka kalau kita lihat baik dalam himne atau Mars GKSBS, apa yang ada padamu, atau bahkan eklesiologi rumah bersama, kita diajak untuk menanyakan kepada diri kita, apa yang ada pada diri kita untuk dapat kita bagikan kepada orang lain, yang tentu tidak dibatasi hanya golongan tertentu atau suku tertentu. Nah, artinya apa? Dalam memberitakan firman Tuhan, tidak hanya satu metode atau satu cara saja, berbagai macam cara dapat kita gunakan. Kuncinya adalah kita menjadi berkat. Dimulainya dari mana? Pasal 1 ayat 8 jelas. Tentu kita memulainya dari hal yang kecil, dari keluarga kita, saudara kita, persekutuan kita, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, baru sampai ke ujung bumi. Ketika kita mendapat panggilan khusus, bagaimana kita dapat memaknai karya Allah di dalam Roh Kudus dalam panggilan hidup kita? Tentu diperlukan sikap hati yang mau tunduk, sikap hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Selalu ada dua versi Bapak Ibu Saudara ketika kita melakukan sesuatu atau sedang berbuat sesuatu, respon positif dan respon negatif. Ini pun terjadi kepada para murid. Mereka yang diurapi Tuhan begitu luar biasa pun mendapat respon yang tidak baik. Dalam panggilan hidup kita,
dalam bergereja, dalam berjemaat juga demikian. Tetapi kuncinya adalah para murid tetap konsisten terhadap panggilannya untuk memberitakan Injil dan mau dipakai oleh Roh Kudus menjadi saksi. Jika kita dalam kehidupan ini, dalam panggilan kita mau tunduk seperti para murid, maka dampaknya Petrus berkhotbah, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Ada sebuah kesiapan, ada sebuah tindakan. Petrus bukan hanya siap, tetapi juga bertindak. Artinya peka terhadap suara Roh Kudus, tidak putus asa meskipun mendapat, kalau bahasa masa kini adalah nyinyiran, dia justru semakin bersemangat. Maka Tuhan juga memperhitungkan itu, dan semakin banyak orang yang percaya. Inilah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai orang percaya ketika melakukan atau menjalani panggilan dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan tentu akan mendapat respon. Tetapi pesan firman Tuhan adalah tetap rendah hati dan merendahkan diri. Jangan terpengaruh oleh apa kata orang, tetapi fokus kepada apa kata Tuhan. Maka dampaknya seperti Petrus, membawa jiwa-jiwa baru percaya kepada Tuhan. Memulainya dari sesuatu yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Kalau konteks masa kini dalam perkembangan zaman pada saat ini, mari kita mulai memberitakan Injil dengan kerendahan hati, kesiapan diri untuk berani diproses, dibentuk oleh Roh Kudus dengan menanggalkan ego kita, saling memperhatikan suami dengan istri, orang tua dengan anak, pelayan dengan warga jemaat. Semua saling memperhatikan, saling mengisi dan saling melengkapi. Sehingga apa? Dampaknya adalah orang-orang di luar gereja dapat melihat bagaimana keharmonisan itu. Maka dengan demikian mereka dengan sendirinya akan dapat melihat Kristus yang hidup itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesemuanya itu bahwa karya Allah di dalam Roh Kudus adalah terus memampukan orang percaya untuk dapat berkarya. Meskipun dalam berkarya itu selalu ada tantangan, meskipun di dalam berkarya itu ada tekanan, tetapi kasih Allah selain pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus orang percaya, sekaligus memberikan penolong yaitu Roh Kudus bagi orang percaya agar terus membimbingnya, menuntunnya, bahkan menghiburnya dalam setiap kondisi untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kiranya dalam panggilan hidup kita, kita terus memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan dan menopang kita agar kita terus menjadi setia, dan Roh Kudus memampukan kita dan terus mau tinggal dalam kehidupan kita dengan kita menjaga kekudusan hidup, dengan kita terus mau tunduk dipimpin oleh firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, dan kita mau terus merendahkan diri, hidup dengan kerendahan hati. Apapun respon yang ada, biarlah kita fokus hidupnya kepada Tuhan dan tetap mengasihi. Kalau kita saat ini sudah melayani namun mendapat respon yang kurang baik, teruslah berdoa, teruslah doakan setiap pribadi yang merespon kurang baik, dan jangan membenci, jangan sakit hati, karena ketika kita terpengaruh dan jatuh pada bagian itu, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Justru sebaliknya, tidak menutup kemungkinan justru kita semakin undur dari pelayanan. Yang Roh Kudus mau adalah kita terus ada dalam pimpinannya, dan kita terus dalam penyertaannya, sehingga kita dimampukan menjadi pribadi yang peka, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang siap dipakai untuk dapat menembus batas. Kemampuan kita bisa saja diukur oleh dunia, tetapi ketika Tuhan berkenan memakai kita, maka dunia tidak dapat membatasi kita. Orang boleh mengukur talenta atau bahkan taraf pendidikan kita atau hal yang lain, tetapi di hadapan Tuhan ukurannya bukanlah soal pendidikan atau latar belakang kehidupan sosial kita,
tapi bagaimana hati kita yang mau dipimpin oleh Tuhan. Selamat merayakan Hari Pentakosta, dan kiranya kita semua orang-orang percaya, secara khusus warga jemaat GKSBS, terus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan, dan melalui talenta karunia yang kita miliki, dan kita terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama kita satukan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk berkat kekuatan tangan kasih penyertaan Tuhan yang telah mengiring kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah perayaan Pentakosta yang boleh kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan tangan Tuhan yang menyertai keluarga kami hingga kami boleh bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk semua anggota keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk menghadapi situasi dalam kehidupan yang terdampak virus corona. Mungkin pekerjaan mereka, pendidikan mereka, kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam kasih penyertaan Tuhan, hingga kami mendapat bagian yang terbaik yang akan kami jalani dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi para petugas kesehatan untuk dapat melayani dengan sungguh, dan Engkau menjagai mereka, menguatkan mereka, hingga para tenaga medis ini dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus corona. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi bagian dalam garda terdepan, para relawan. Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka dalam mengemban tugas pelayanan ini, hingga kami boleh pulih dari situasi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Secara khusus kami juga berdoa dan menyerahkan untuk keluarga kami, Bapak Joni Marbun yang saat ini juga sedang dalam perawatan di rumah sakit karena sakitnya. Engkau memberkati melalui upaya medis, usaha penyembuhan yang dilakukan. Tuhan memakai ini sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, agar Tuhan juga beri kekuatan dengan penuh cinta kasih menjaga saudara kami ini, merawat saudara kami ini, hingga Bapak Joni Marbun boleh mendapat pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bagian saudara kami, secara khusus keluarga Bapak Joko Susanto, yang kami tahu bersama Tuhan, keluarga ini sedang dalam duka, karena Tuhan berkenan memanggil pulang orang tua kekasih, Mbah Sri Purwanti, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan dan senantiasa memberi penghiburan pada keluarga, hingga anak cucu boleh dihiburkan, boleh tetap menjalani kehidupan ini yang menjadi bagian dan tanggung jawab mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap situasi-situasi yang memungkinkan kami untuk mengalami kesedihan, duka cita. Kiranya kami senantiasa mendapatkan penghiburan dari Roh Tuhan. Dan kami berdoa pun melalui masa raya Pentakosta ini, juga kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kami. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk setiap persembahan-persembahan yang terkumpul dari masa raya Paskah hingga Pentakosta,
pun persembahan unduh-unduh yang akan kami kumpulkan, Tuhan juga memberkati, agar ini semua boleh menjadi bagian dalam pelayanan kami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk mendoakan pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah kehidupan kami dan menyapa kami melalui pokok-pokok doa yang kami haturkan secara pribadi kepadamu. Seluruh hatur syukur, doa dan permohonan kami haturkan di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada, mari bersama menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghaturkan persembahan dengan bernyanyi dari Pujian Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menunduk dan menghaturkan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan dan berkat Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kristus Tuhan, ajarilah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan memberi, ajarlah kami juga untuk berbagi, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, ibadah perayaan masa Pentakosta pada hari ini akan segera usai. Namun ibadah dalam kehidupan kita akan terus berlanjut. Oleh karena itu, bertolong-tolonganlah dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengakhiri ibadah Minggu Pentakosta ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan yang kedua.